Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan ya teman-teman. Saya berterima kasih banyak untuk semuanya, atas semua dukungannya. Walaupun sampai sekarang kita belum bisa bersedekah dari hasil YouTube ini, semoga saja nanti disegerakan ya teman-teman, karena saya juga belum bisa melakukan pencairan ini penghasilan ya teman-teman. Jadi doakan semoga lancar. Saya sudah berjanji bahwasanya hasil dari YouTube ini sepenuhnya akan kita gunakan untuk berbagi, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman. Semoga Allah meridhoi niat baik kita. Walau terkadang itu kita niat baik, sudah ingin benar-benar menolong. Terkadang orang-orang itu menganggap sepele, menganggap hal ini adalah masa iya sih kan gitu. Ya intinya saya hanya ingin berbuat kebaikan, karena saya usahakan sisa-sisa hidup saya ini saya ingin berbuat baik, saya ingin menolong seseorang. Saya itu pengen punya sebuah klinik atau pengobatan itu orang-orang itu nggak usah bayar teman-teman. Dan alhamdulillah saya selama di Jakarta laku Topo Rame ini sudah banyak orang yang saya sembuhkan. Saya juga tidak punya tidak ibarat kata itu minta bayaran, itu enggak, saya enggak pernah. Jadi alhamdulillah yang saya tolong ini malah jadi kayak sedulur teman-teman. Saya maunya nanti setelah saya pulang kampung akan seperti itu. Jadi saya juga udah tua, umur udah 41. Sisa hidup saya ini semoga bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Amin. Yang keduanya, kita kali ini saya akan terus membagikan cerita-cerita mistis. Itu semua pengalaman dari saya tidak mengada-ada, saya juga tidak mengambil dari cerita orang lain. Karena ketika kita mengambil cerita orang lain, kita akan berbohong, dan kita akan seterusnya melakukan kebohongan yang lainnya teman-teman. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman di mana hal itu saya alami ketika saya menemukan jenazah dari orang yang tenggelam. Nah, jenazah dari orang tenggelam itu jadi dia sudah selama 4 hari itu nggak ketemu teman-teman, Itu adanya di daerah Blora. Di daerah Blora itu kan ada kayak bendungan, tapi yang diambil ini 2 orang teman-teman, pasangan Joko kembar lah gitu loh, di daerah Blora. Terus ini sudah selama 4 hari ini nggak ketemu. Terus ada salah satu keluarga ini datang ke saya terus minta tolong agar kalau misalnya sudah kentir atau sudah ke bawah air, itu ke bawah airnya sampai di mana gitu loh teman-teman. Pada akhirnya saya ke sana, daerahnya itu ada di Randuk Blatung, di sana lagi itu. Saya ke sana, di situ tuh keluarganya itu udah berupaya teman-teman, yang beli kambing, yang beli apa di situ. Terus malam harinya itu saya memang tidak pulang ke rumah yang ibunya ini. Saya tetap di tempat itu teman-teman, tempat di kampung di sungai. Kebetulan juga banyak yang menemani dari keluarga itu, ada beberapa polisi juga. Nah, terus di malam itu saya langsung meditasi, saya minta tolong untuk eyangnya
yang Sunan Awu saya minta tolong untuk ditunjukkan karena kasihan ya teman-teman, udah 4 hari nggak ketemu jasadnya. Terus padahal udah berusaha diselami itu teman-teman, tapi tidak ketemu jasadnya. Terus pada akhirnya di dalam meditasi saya tuh melihat di situ itu memang seperti ada lagi hajatan teman-teman, ada hajatan. Setelah ada hajatan itu saya lihat emang 2 orang ini teman-teman, 2 orang ini. Terus saya tanya ciri-cirinya apa benar seperti ini. Jadi ciri-cirinya itu yang satu itu rambutnya pelontos teman-teman, rambutnya pelontos. Terus yang satunya itu rambutnya agak dibikin panjang gitu loh. Terus saya bilang, maaf yang satu ini bener nggak kalau jarinya itu mama nggak lengkap, jarinya jempolnya ini hilang satu. Terus keluarganya tuh bilang, oh iya mbak, ini orangnya bener orangnya. Terus saya bilang, begini ya bu, keluarganya waktu itu saya memang minta dibikinkan untuk rosulan itu bacaan rosulan dulu teman-teman. Saya sudah tahu posisinya, kita ngambilnya itu harus pakai bacaan rosulan. Akhirnya rosulan disembelihkan 2 ayam. Terus 2 ayam ini disembelih. Terus setelah itu dibikin bacaan rosulan itu komplit ya teman-teman. Ada pisang raja, ada ayam ingkung, ada nasi beserta lauknya. Terus kita bancaknya di situ, ujubnya di situ. Itu pun yang ujubnya ataupun yang ibaratnya tuh masrah itu bukan saya teman-teman. Saya minta untuk sesepuh di situ itu untuk masrahnya ya. Bagaimanapun juga saya ini hanya tamu kan, walaupun saya tahu posisinya kan yang punya rumah kan tetap sesepuh di situ ya teman-teman. Akhirnya saya minta sesepuh itu untuk mendoakan untuk ibarat itu masrahke. Nah setelah dipasrahke itu saya bilang sama sesepuhnya ini, Pak, kan udah tua ya Pak, tunggu dulu ya Pak, tunggu riyen, mungkin sekitar jam 3 atau jam 5 mungkin akan segera dikeluarkan ini orang, saya bilang gitu. Emang iya Mbak, iya Pak, nanti insya Allah akan dikembalikan jasadnya nggih, bilang gitu. Nah benar kira-kira jam 4 lebih 15 menit tuh teman-teman, salah satu ini udah ngambang, jasadnya tuh ngambang teman-teman, ngambang terus. Padahal di lokasi tersebut beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu udah diselami itu tidak ada teman-teman, tidak ada. Kalau menurut logika saya ini bukan masalah jasadnya ini dibawa ke makhluk gaib, enggak. Mungkin dia ini ke tenggelamnya itu nyampe dasar banget, nyampe dasar. Nah yang nyelam ini nggak nyampe dasar teman-teman, jadi mungkin nggak nyampe dasarnya, jadi mungkin kelewat gitu. Itu logika saya ya, cuman wallahu alam, mungkin ada yang bilang ngumpet kan seperti itu. Nah pada akhirnya yang satunya ini jam 7 belum keluar nih teman-teman, yang satunya belum keluar. Akhirnya saya meditasi lagi, saya minta tolong sama yang lawinnya agar dimudahkan untuk temukan saja jasadnya lah begitu. Nah terus akhirnya di jam setengah 10 ini keluar nih, yang satunya ini udah keluar, jadi dua-duanya udah keluar. Nah di situ teman-teman tiba-tiba ada yang kesurupan, terus
ada yang kesurupan terus nguceh lah di situ bahwasanya nanya ke saya kan ditanya sama sesepuhnya itu. Jadi mereka itu merasa kalah gitu loh, kalahnya tuh mungkin sama yang mau, misalkan manusia biasa nggak ada kelebihan kalah. Jadi mereka tidak akan mengganggu dan tidak akan mengambil Joko Kembar dari kampung itu, teman-teman. Yang diambil dia pasti dari kampung lain kan gitu. Nah, mereka minta syarat agar tidak terjadi korban lagi untuk ditanemin pohon kluwe gitu, kluwe, teman-teman. Nah, pada akhirnya yang warga situ itu sepakat untuk menanami pohon kluwe, teman-teman. Dan dari situ warga itu berkata bahwa itu sebenarnya kenapa tuh Mbak, tanya ke saya. Ya mereka memang pertama ini ceroboh ya Pak ya, ceroboh, jadi ceroboh, dan yang orang yang diambil seperti itu biasanya mereka itu berasanya itu sedang tidak ada di air. Jadi mereka itu berasanya memang berada di rumah, dalam sebuah rumah seperti itu. Emang setan itu memang menggoda manusia itu luar biasa, teman-teman, menyesatkan manusia itu luar biasa. Makanya kita kemanapun dimanapun kita usahakan untuk baca bismillah bagi yang muslim, uluk salam bagi yang non muslim, kayak gitu loh teman-teman. Karena percaya atau tidak, hal gaib itu ada dan pasti akan mengelilingi kita. Selama kita kuat, lebih kuat dari mereka, maka mereka juga tidak akan berani macam-macam sama kita gitu loh. Karena kita ibaratnya diciptakan kan lebih sempurna, walaupun mereka diciptakan dari api, tapi kita diciptakan dari 4 unsur yang berbeda, yaitu tanah, api, air, udara gitu ya. Kalau api tidak bisa dimatikan dengan tanah, maka dimatikan dengan air. Air tidak bisa mematikan api, maka dimatikan dengan udara. Udara tidak bisa mematikan api, kita matikan dengan cara lain kan gitu teman-teman. Jadi intinya kita harus percaya bahwasanya kita itu manusia itu sebagai makhluk tertinggi, tapi kita tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan makhluk Allah ciptaan lain, walaupun itu hanya sebatang tumbuhan, teman-teman, ya kan. Jadi intinya seperti itu. Pada akhirnya yang di Bluro itu sampai sekarang komunikasi masih berlanjut. Sampai sekarang itu sudah tidak ada lagi korban jiwa. Alhamdulillah yang jinnya ini juga ibarat kata itu menempati janjinya gitu loh teman-teman, menempati janjinya. Mereka tidak mengganggu lagi, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi intinya dimanapun kita berada, kita harus ingat bahwasanya kita itu di tempat yang berbeda. Kita harus kula nuwun, tuakan orang tua yang di sana, maksudnya ngajeni apa yang ada di sana. Ada dan istiadat itu kan berbeda-beda teman-teman, tetapi kita harus ngajeni, kita harus tahu papan panggon gitu loh teman, karena setiap tempat itu berbeda. Intinya selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan selalu berbuat baik, karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita niatkan. Jadi percaya atau tidak, pernikahan di dunia gaib itu juga ada, dan pernikahan di dunia gaib itu lebih meriah dan lebih mewah daripada apa yang terjadi di alam dunia ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Akhirnya sekian ya teman-teman, saya ucapkan sekian. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa.
dan saya mohon doanya semoga YouTube ini segera AdSense-nya keluar karena masih ditunda ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.